Nama saya Hartika dengan NIM 2004030161. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menurut saya komunikasi yang efektif. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus menyampaikan kita mampu menyampaikan informasi yang lebih jelas ketika kita menyampaikan sesuatu, karena ketika kita tidak menyampaikan sesuatu yang jelas, bisa saja orang yang ingin kita sampaikan informasi ini tidak mengerti, dan kita bisa dibilangkan dengan cuman mementingkan diri sendiri dan egois, karena kita menyampaikan pesan ini tidak jelas dan akurat. Makanya di sini dibilang komunikasi yang baik itu ketika kita menyampaikan dengan baik, maka orang itu akan mengerti, dan karena jika tidak, maka orang ini tidak akan mengerti. Makanya itulah dibilang komunikasi yang baik. Lanjut ke nomor 2, yaitu segmentasi dalam pemasaran, di mana saya setuju, karena ketika kita melakukan segmentasi, itu semacam strategi bisnis, di mana ketika kita berbisnis, apa yang harus kita pahami yaitu melakukan kerjasama. Seperti contohnya ketika saya mempunyai perusahaan, terus perusahaan itu mampu sehingga saya mampu menargetkan target konsumen saya, sehingga konsumen saya dapat dijalankan dengan baik dan mampu bisa lebih baik, dan mampu dapat membawa hasil yang baik. Dan ketika segmentasi saya seperti ketika saya menjual minyak wangi, nah di situ saya melakukan segmentasi, dan saya melakukan kerjasama dengan konsumen saya, dan saya akan melakukan bagaimana segmentasi atau produk saya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu saya melakukan bisnis yang saya jalankan dengan perusahaan saya dan bekerja sama dengan konsumen saya. Maka dan semoga hasil dari segmentasi dari perusahaan saya itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut yang ke nomor 3, ada komunikasi pemasaran. Itu seperti merupakan ketika komunikasi pemasaran itu seperti strategi yang digunakan untuk perusahaan karena mencapai targetnya. Nah, ketika kita bisa berbagai jenis komunikasi kita, dan biasanya strategi ini mampu menggunakan kata kesadaran teratas sehingga pelanggan ideal kita tergantung dari produk atau penawaran dari konsumen lainnya. Kemudian yang keempat, menurut saya pengiklangan dengan promosi itu sama, karena sama-sama dipromosikan. Cuman di sini itu hampir sama dengan dalam melakukan pengiklangan atau produknya. Menurut saya perusahaan kepada publik, sehingga bisa dikatakan dengan pengelolaan dan promosi ini sama-sama, karena sama-sama mempunyai perusahaan yang sama. Cuman yang membedakan itu di kata iklan dan promosi. Kalau iklan itu biasa dimunculkan di televisi, dan kalau yang kayak
promosi itu kadang dimunculkan di sosial media atau komunikasi-komunikasi yang lainnya, dan bisa dipromosikan secara langsung. Itu sih menurut saya dari poin ketiga dan keempat. Baik, yang nomor kelima itu bagaimana dengan produk yang jenis misalnya Telkomsel dan Indosat? Jelaskan jawabannya. Menurut saya jawaban dari kedua ini, produk semacam Telkomsel itu kebanyakan terkenal di kalangan masyarakat karena jaringan ini kebanyakan masyarakat pakai karena kualitas yang begitu baik, sehingga masyarakat lebih banyak memakai jaringan Telkomsel ini. Dan kemudian yang Indosat itu kebanyakan dari remaja-remaja sekarang yang memakai jaringan Indosat karena hampir sama dengan jaringan Telkomsel, karena Indosat ini kebanyakan remaja karena keduanya ini memiliki karakter yang sama, sehingga komunikasi dari kedua jaringan ini bisa disebut dengan kualitas yang baik karena masyarakat dan remaja-remaja sekarang sudah banyak mengenal berbagi dari kedua jaringan Telkomsel dan Indosat ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.